Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhanin Syahidira Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar, tujuan dan paradigma dari penelitian. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu, bagi pemecahan suatu masalah. Nah, penelitian ini sangat berguna bagi memecahkan suatu masalah dengan mengambil pembelajaran dari temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan pada data empiris yang terpercaya. Melalui penelitian yang sesama dan sistematis, para ilmuwan dapat menemukan berbagai gejala atau praktik yang dapat dijadikan solusi bagi upaya pemecahan suatu masalah. Nah, aktivitas penelitian ini merupakan suatu tahapan yang terus diikuti yang setiap langkahnya merupakan pengalaman yang menambah wawasan baru. Nah, penelitian ini merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan sendiri adalah segala sesuatu yang diketahui jumlahnya yang sangat banyak dan beragam, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan dari ilmiah tersebut. Baik, kita masuk kepada tujuan dari penelitian, yaitu tujuan dari penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sebagai sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu masalah atau riset. Nah, dalam ciri-ciri tujuan itu adalah harus bersifat ilmiah, yaitu untuk melakukan penelitian tentang prosedur menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta atau objektivitas faktual, lalu prosesnya itu harus berkesinambungan, hasil dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan, lalu dapat memberikan kontribusi, yaitu memastikan bahwa sains yang diberikan memiliki kontribusi untuk menambah nilai tambah, lalu analitis studi juga analitis, yaitu studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan adanya hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Nah, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Lalu, kita akan masuk kepada paradigma penelitian. Nah, untuk paradigma penelitian ini sendiri merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita, suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Secara umum, ada dua kelompok paradigma yang sering digunakan oleh penelitian, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Namun, untuk jenis-jenis paradigmanya itu sendiri dibagi menjadi 7 bagian, yaitu paradigma kualitatif dilandasi dari filsafat atau positivisme yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakinkan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu-satunya pengetahuan yang valid. Paradigma ini menggunakan asumsi kita yang dibangun dari fakta yang kita peroleh dari proses berpikir kita akan fenomena atau kejadian tertentu. Lalu ada paradigma penelitian kualitatif yang merupakan penelitian menempatkan manusia sebagai suatu subjek dari penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti menggunakan paradigma kualitatif. Suatu peristiwa yang tidak hanya dipandang sebagai tunggal, tetapi banyak aspek, unsur, dan hal lainnya yang membentuk perilaku tersebut. Lalu ada paradigma positivisme yang didasari pada hukum prosedur baku dan tunggal di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Selain itu, juga melibatkan variabel-variabel di dalamnya. Paradigma inilah yang menjadi cikal bakal penelitian dari paradigma kuantitatif. Lalu ada paradigma konstruktivisme, memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif, tidak hanya tunggal tetapi bisa berubah tergantung interpretasi setiap individu maupun kelompok. Nah, paradigma ini biasa banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Lalu ada paradigma optimisme, yaitu menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap dikarenakan realitas masih dan akan terus bisa dinegosiasi atau digabungkan dengan paradigma positivisme atau paradigma konstruktivisme.
Lalu ada paradigma subjektivitas, yaitu pandangan peneliti merupakan fokus utama dari penelitian subjektivitas. Percaya bahwa subjektivitas ini percaya bahwa pandangan dan interpretasi peneliti merupakan faktor penting dalam penelitian. Lalu ada paradigma kritis bahwa realitas yang terjadi yang merupakan hasil dari sistem yang telah dikonstruksi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.